kita akan memuji, menyembah, menyenangkan akan hati Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin ibadah kita hari ini dari awal sampai akhir. Mari kita nyanyikan Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah hari ini. Engkau tutup bungkus dengan kudus-Mu dari awal sampai akhir, supaya kami bisa fokus juga kepadamu, supaya kami bisa memuji-Mu, menyenangkan akan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam Yesus. Haleluya, amin. Siapa yang di sini cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Mari kita nyanyikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Mari kita nyanyikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep
down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. About deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita ada Laskar Kristus. Mari kita nyanyikan Laskar Kristus. Teman-teman semangat ya. Awas. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Teman-teman, mari kita nyanyikan Laskar Kristus sekali lagi. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Kita sudah memuji Tuhan dan juga menyenangkan akan hati Tuhan. Di bahasanya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan firman kita bagi-bagi. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Yesus yang ada di surga, terima kasih kami sudah memujimu dan juga menyenangkan akan hatimu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga Engkau berkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan Injil firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Kakak harap kabarnya baik-baik aja ya. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi buat Tuhan, kita udah memuji Tuhan bareng, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah langsung aja siapin Alkitabnya, buku catatannya. Kalau sudah siap, mari kita buka ayat Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Kakak ulangi di Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Tema hari ini kakak beri judul yaitu Manusia dan Taman Eden. Kakak rasa pasti adik-adik sudah pernah dengar nih cerita manusia dan Taman Eden. Tapi gak apa-apa, sore hari ini kita mau ulang lagi, kita mau sama-sama belajar lagi dari kisah ini. Nah adik-adik seperti biasa kakak akan menceritakan secara singkat aja, namun setelah selesai ibadah, kalau adik-adik mau baca lagi keseluruhannya boleh banget. Nah, dalam ayat 1 sampai 6 ini adik-adik diceritakan setelah Tuhan menyelesaikan seluruh ciptaannya di hari ke-7, Tuhan itu beristirahat. Karena di hari ke-1 sampai 6 Tuhan sudah menciptakan seluruh semesta ini adik-adik ya, seperti matahari, bulan, bintang, lalu binatang juga. Lalu di hari ke-7 itu Tuhan beristirahat. Di hari ke-7 itu dijadikan hari khususnya Tuhan untuk beristirahat ya adik-adik ya. Lalu di ayat selanjutnya Tuhan mulai menciptakan manusia nih adik-adik. Ya, seperti di ayat 7 kita boleh baca, kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembus nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Wow, nah ini dia nih adik-adik yang membedakan kita sama makhluk-makhluk lainnya. Kalau manusia itu diciptakan dengan campur tangannya Tuhan ya adik-adik ya, tidak seperti makhluk atau ciptaan lainnya yang langsung keluar dari perkataannya Tuhan aja nih adik-adik. Jadi kita itu spesial dan berharga di matanya Tuhan. Nah, lalu adik-adik pasti ini adik-adik bisa jawab nih pertanyaannya kakak. Siapa sih manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu? Ayo, siapa? Wah, benar banget ya, namanya Adam, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, setelah Tuhan menciptakan manusia itu, atau setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan membuat taman yang indah banget nih adik-adik, yaitu Taman Eden, ya. Di Taman Eden itu Tuhan buat sebagai tempat tinggal Adam deh adik-adik ya. Nah, di dalam Taman Eden terdapat segala macam pepohonan dan menghasilkan buah-buahan yang baik atau buah-buahan yang manis dan enak nih adik-adik. Di tengah-tengah taman itu juga terdapat pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan baik dan jahat. Lalu di ayat selanjutnya adik-adik, tidak hanya
terdapat pepohonan aja di Taman Eden itu, namun juga terdapat beberapa sungai nih adik-adik yang mengalir membasahi Taman Eden itu. Kita bisa baca di ayat 10 sampai 14 ya adik-adik ya. Sebuah sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Dan di luar Eden, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison, sungai itu mengalir mengelilingi tanah Hawila. Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh, serta batu-batuan permata. Sungai yang kedua bernama Gihon. Airnya mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Wah, jadi adik-adik terdapat 4 sungai di dalam Taman Eden ya adik-adik ya. Tadi pertama bernama Pison, yang kedua itu Gihon, yang ketiga Tigris, dan keempat itu adalah Efrat. Di ayat selanjutnya, di ayat 15, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi adik-adik, di sana Tuhan memberi perintah kepada Adam ya untuk menjaga dan memelihara Taman Eden itu, memelihara seluruh isi yang ada di Taman Eden itu ya adik-adik ya. Lalu Tuhan juga memberi perintah kepada Adam nih, kita bisa baca di ayat 16 sampai 17, Tuhan memberi perintah apa sih kepada Adam? Coba yuk kita baca. Tuhan berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Nah, jadi itu perintahnya Tuhan kepada Adam ya adik-adik ya. Tuhan bilang nih sama Adam, Adam kamu boleh makan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden ini. Tapi untuk buah pengetahuan baik dan yang jahat, kamu gak boleh makan ya. Nah, Tuhan bilang kayak gitu lah ke Adam ya. Lalu di ayat selanjutnya adik-adik, di ayat 18, Tuhan berkata lagi, tidak baik manusia sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Wah, jadi Tuhan merencanakan untuk membuat manusia lagi nih adik-adik sebagai teman yang cocok untuk Adam. Tapi setelah Tuhan membuat ya, setelah Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup lainnya, tapi nggak ada yang cocok nih adik-adik untuk Adam ya, nggak ada yang cocok untuk Adam. Dan lalu kita bisa baca lagi di ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Wah, nah Tuhan di sini sudah menciptakan perempuan ya adik-adik, yang kita tahu namanya siapa? Hawa, benar banget ya. Nah, Tuhan menciptakan Hawa sebagai teman yang cocok untuk membantu Adam. Nah, di ayat 23, maka berkatalah manusia itu, ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Nah, sekarang manusianya udah ada 2 nih adik-adik ya. Yang laki-laki itu bernama Adam dan yang perempuan itu bernama Hawa. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat terakhir, di ayat 25, laki-laki dan perempuan itu telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, adik-adik, ini dia kisah dari cerita dari manusia dan
Taman Eden. Lalu yang menjadi perenungan kakak pada sore hari ini adik-adik, Tuhan sudah menciptakan manusia untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan ya, yaitu alam semesta dan seisinya ya adik-adik ya. Dan sudah menjadi tanggung jawabnya manusia nih adik-adik untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Nah sekarang kakak tanya, boleh gak kita buang sampah sembarangan? Gak boleh ya adik-adik ya. Boleh gak kita buang sampah sembarangan di laut gitu adik-adik? Gak boleh ya adik-adik ya. Kenapa gak boleh? Kan Tuhan sudah menciptakan semesta ini dengan indah adik-adik. Lalu kalau kita merusak alam semesta ini, bukankah Tuhan akan sedih adik-adik? Pasti Tuhan sedih melihatnya ya adik-adik ya. Karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini dengan bagus, dengan indah, tapi kita merusaknya adik-adik nih. Apakah Tuhan gak sedih? Pasti Tuhan sedih ya adik-adik ya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini adik-adik. Kita boleh saja memanfaatkan alam semesta ini, tetapi kita juga nggak boleh serakah untuk memanfaatkan alam semesta ini adik-adik ya. Nah, demikian alam semesta ini akan terjaga dengan baik. Dan Tuhan juga senang ya adik-adik ya kalau kita menjaga dan memelihara alam semesta ini ya adik-adik. Nah, mungkin itu aja perenungan kakak pada sore hari ini. Semoga adik-adik dapat belajar dari kisah ini atau renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami boleh belajar kembali, kami sebagai makhluk yang paling spesial, kami mau menjaga dan memelihara alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati ya Tuhan, berkati juga kesehatan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya adik-adik.